Selamat sore kawan-kawan. Kenapa sore? Karena sore adalah waktu yang menyenangkan untuk bermain sepak bola. Selamat datang kembali di kanal YouTube Oma Bal-Balan. Tentu saja bersama saya Miftahul Famsa. Edisi kali ini ketemu lagi dengan Uston Nawawi. Siap. Karena dulu sudah pernah edisi perdana, Cak. Edisi perdana paling awal. Cuma Bal-Balan. biyen gawe handphone. Iya. Iki rada serius didi lah gawe kamera ini. Progresnya sudah luar biasa. Oh iya. Nah, bertemu Cak Uston. Selamat sore Cak Uston. Selamat sore Mas Miftah, Asisten Manager Deltras itu. Selamat ya kemarin kita lolos Liga 2. Terima kasih. Sesuk ketemu di Liga Profesional. Siap. Amin. Munggah terus bertemu Persebaya di Liga 1. Ya pasti kalau itu. Amin. Habitatnya Delta kan di Liga 1. Amin. Nah, ini kebetulan kita bertemunya di Gelora Delta ini, di markasnya Delta Sidoarjo. Nah, kalau ngomong soal Cak Uston ini kan di teman-teman bonek itu mengenal Uston itu dijuluki Super Uston. Ya. Jadi top skornya Persebaya di era Liga Indonesia, 63 gol sampai saat ini. Tidak hanya top skor ya, juga sebenarnya raja asis sebenarnya. Karena waktu final pertandingan yang menentukan jadi juara 2004 itu asisnya Uston Nawawi. Luciano. Iya. Terus semifinal yang mengantarkan, karena partai finalnya nggak terlalu menarik yang 97. Yang semifinal lawan PSM itu gol saldonya Jackson, asisnya Uston Nawawi. Nah, tapi Cak Ton, kalau ngomong soal gol 63 itu sebenarnya akeh bola nemu nih yo, bal nemu nih sebenarnya. Ya gini loh, namanya kita seorang pemain, apalagi pemain gelandang ya, gelandang serang istilahnya. Gelandang serang kan otomatis kita di dekat-dekat areanya kan dekat kotak penalti. Ini salah satu rahasianya, kalau seorang pemain itu bisa mau banyak gol ya, cedak kotak ya bisa. Iya. Tapi sih dapat karena bola muntah, bola kata sampean bola nemu itu. Tapi yang penting kan jaringnya bergetar. Iya. Itu. Karena dulu Cak Uston pernah bilang bahwa akeh bal nemu nih saja. Jadi bola muntah, reboundnya jadi gol. Istilahnya kita ada di saat yang tepat. Oh iya. Nah, tapi dulu Cak Uston sempat bilang itu kan statistik yang menemukan teman-teman kan. Iya. Cak Uston sebenarnya nggak ngitung golnya. Tapi kalau dihitung Cak Uston hitungan kasarnya dulu itu lebih dari 100 sebenarnya. Mungkin kalau lebih dari 100 termasuk uji coba ya sebenarnya. Iya, kalau sama yang tidak resmi mungkin lebih dari 100. Kan yang dihitung kan agak resmi. 63. Uston Nawawi top skornya Persebaya sampai saat ini ya. Sementara ini mudah-mudahan ada yang bisa mecahkan itu. Saya berharap seperti itu. Pemain lokal. Top skor pemain lokal, bukan top skor itu ya. Asing ya? Asing kan banyak. Ini asing aja nggak bisa melampaui, Jackson nggak bisa. Kemarin David da Silva. Karena durasi mereka bermain di Persebaya kan cuma sebentar. Kalau saya mungkin kurang lebih 10 tahun. Ya. Top skor, juara divisi utama kasta tertinggi 2 kali, juara divisi 1 sekali. Istimewa banget Uston Nawawi. Cuma ini ya, untuk mencapai itu pasti kan nggak mudah jalan ya. Nah, kita flashback ini ke belakang. Yang mungkin nggak banyak yang tahu, Uston Nawawi itu sebenarnya awalnya bukan gelandang serang, tapi libero. Bener calonnya? Betul. Ceritanya gini, saya waktu pertama ikut SSB itu di Warnagung Sidoarjo. Banyak dulu mantan-mantan, khususnya di lingkungan Sidoarjo yang ikut ke SSB Warnagung, karena waktu itu yang paling besar ya di SSB Warnagung di Jenggolo. Nggak kayak sekarang lapangannya dulu masih banyak pohon, terus alang-alang itu banyak kayak kepiting itu lenge yuyu bahasa Jawa lenge yuyu ya di situ. Dan itu libero itu ya? Iya, posisi awal saya di SSB itu libero. Saya mulai
kelas 6 itu baru ikut SSB, diantar bapak saya dulu kebetulan kan wasit. Ya, jadi saya sering ikut bapak saya ke lapangan. Terus setelah itu saya diantar sama Lek saya, Lek Joyo. Kebetulan waktu itu dari Klagen itu ada mungkin 3 atau 4 orang, termasuk kakak saya Mas Yudi itu, terus sama Mujiono Pace, panggilannya Pace. Jadi setelah kita ke SMP gitu, kelas 2, kelas 3 kita naik sepeda sendiri, sepeda pancal ke Jenggolong. Lah itu pilihannya jadi libero? Sebenarnya saya tuh suka jadi penjaga gawang. Oh iya. Tahu siapa idola saya dulu? Pemain yang mitra dari Singapura. David Lee. Ya. Kalau kita waktu di rumah kan dengerin radio RDS, David Lee. Saya gini, kayaknya jadi kiper tuh enak ya, nggak lari-lari. Kalau tim kita nyerang terus kan otomatis kita cuma berdiri aja. Ternyata tidak juga. Dilihat latihannya juga keras gitu. Akhirnya pelatih saya Pak Mujiati dulu menetapkan saya di libero. Mungkin dia melihat saya prospek di situ, terus kan bisa baca permainan itu. Kecil wis pinter maca permainan. Istimewa. Waktu itu saya final dolok lawan Nurul Huda. Jadi saya liberonya, Nurul Huda kan gelandang serang. Oh sih mau Nurul Huda ya, tapi tak sliding terus lagi. Konco sak kampung ini. Sekarang jadi pelatih Deltras. Iya. Mantap. Lah perpindahan akhirnya kan kemudian orang taunya kan jadi gelandang serang. Ya. Dari libero ke gelandang serang nih yang merubah siapa? Atau kalau di Klagen kan ada Mas? Iya, gini ceritanya. Kan? Waktu itu kan mungkin secara postur kan saya juga tidak besar untuk pemain belakang. Akhirnya saya disarankan atau diskusi dengan Mas Wahyu, wis kon maino gelandang ae. Kok nek gelandang cepet naik. Terus kan gelandang kan salah satu poinnya kan dia punya visi, terus main bolanya juga pintar, cerdas itu. Mas Wahyu mungkin melihat saya di situ, akhirnya saya disarankan untuk ke gelandang. Dan alhamdulillah saran itu terbukti. Nah, waktu di SSB juga itu kan, ini perjalanan sebenarnya ya itu tadi nggak mudah. Di SSB itu kalau nggak salah awal-awal Mas Jansan ya, cedera retak engkel kanan ya. Saya itu mungkin 3 tahun atau 4 tahun di SSB Warnago. Habis itu kalau untuk mau maju kan kiblatnya di Surabaya dulu. Ya di Persebaya, akhirnya saya ikut dolok SSB Dolok, kayak bersama Nurul Huda, Sutaji gitu. Waktu itu kita ada latihan, terus ketika saya mau nendang shooting, saya dipasang sama teman saya. Jadi begitu kena berat, udah saya nggak bisa jalan. Waktu itu kan kita juga nggak tahu apa, terus juga mau ke rumah sakit biaya dari mana kan, kita dari latar belakang keluarga yang biasa kan. Dan akhirnya ya ke Sangkal Putung di Sumput itu. Tahu berapa lama? 6 bulan saya nggak main bola. Tapi saya punya motivasi, punya keinginan yang kuat untuk bisa kembali bermain bola, karena itu memang cita-cita saya. Waktu dari SMP, waktu ada bimbingan konseling. Iya, bimbingan apa? BP itu apa? BP. Bimbingan ya pokoknya bimbingan lah. Itu kan ditanyain cita-cita dari apa? Karena saya waktu di SMP termasuk masuk di sekolah favorit, SMP Negeri 1 Sidoarjo. Yang di sekarang beda di sini. Dulu di dekatnya alun-alun. Iya. Itu ditanyain, "Tuh, kamu mau jadi apa kok? Jadi pemain bola gitu." Dan itu jadikan motivasi buat saya. Akan saya buktikan bahwa profesi apapun kalau kita tekuni dengan baik, dilakukan dengan profesional komponen yang tinggi, pasti bisa lah untuk merubah nasib. Jadi pas cedera tuh masih SMP nih? Pas retak itu? Mungkin udah SMP kayaknya, SMP kelas 3-an paling. Padahal itu baru semangatnya awal mau merintis karir ya? Iya. Tapi karena ingat omongannya Pak Guru BP itu tadi, terkejut, saya buktikan. Saya itu mungkin termasuk salah satu orang yang
kalau misalkan saya diomongin atau dikata-katain apapun, itu saya jadikan motivasi. Saya nggak jadikan dendam. Saya kan saya buktikan gitu. Kan jawabnya dari itu aja, bukan yang lain. Ngapain juga kita susah-susah punya rasa mangkel mau dendam ke orang. Malah bisa down malah kalau dipendam di hati ya. Iya, iya. Nah ini juga ini ceritanya Cak Uston, hal yang juga yang dilawan ya, selain tadi ketika masih SSB masih kecil cedera ternyata retak, kalau pemain profesional retak masih bisa kalau sekarang enak Mas di tim-tim liga misalkan retak di MRI terus ada dokter operasi. Kalau dulu karena dari keluarga tani ya, dari tani harap operasi juga gak iso, mungkin tapi ada keinginan kuat. Dan ada hal yang juga dilawan ini ketika SSB juga itu kan Ustaz Nawawi ternyata dulu kalau naik mabuk darat. Oh iya, mabuk darat. Kalau naik angkot mabuk. Enggak, kalau saya itu enggak mabuk darat aja, mabuk semua, mabuk darat, mabuk laut, mabuk udara. Jadi ada yang antimu itu kalau misalkan mau latihan jam 3:30, kita berangkat mungkin jam 1:30 ya dari rumah. Habis makan siang itu minum antimu dulu. Terus kita berangkat naik sepeda ondel itu ke Buduran mungkin kurang lebih 5-10 kilo kan, naik angkot. Kalau enggak gitu Mas, saya juga malu dari jarak 10-20 meter sudah mau. Jadi begitu nyampe sana kan di dalam angkot itu ya agak telan-telan gitu kan, nanti kan ngantuk-ngantuk setengah ngantuk itu. Tapi saya punya tekad yang kuat bahwa saya harus bisa ndak mabuk. Bagaimana caranya? Saya paksa sendiri. Akhirnya dengan ibaratnya kan mungkin latihan 20 meter, 50 meter, 100 meter sampai Sidola gitu alhamdulillah saya enggak mabuk lama-lama gitu. Tapi pertama ya was-was juga. Gimana ini kalau pusing atau mabuk gitu. Jadi di tas itu ada sepatu, ada tas kresek gitu. Oh, jadi bawa sepatu sama tas kresek kalau muntah ya. Ini ada banyak hal ini yang dilawan. Tapi juga yang pernah saya dengar ini karena kebetulan saya kenal banget sama Mas Wahyu Suantio yang bapaknya Lucky Wahyu ini melatih anak-anak di kampung Klagen. Nah, latihannya ya yang dilawan tadi banyak ya, cedera, terus omongannya Pak Guru tadi, lalu mabuk darat tadi, dan juga Ustaz Nawawi membuktikan lewat latihan juga ya. Ya itu tentu di samping kita punya tekad yang kuat, punya kemauan, dan itu harus dibarengi dengan latihan yang keras, latihan yang kontinu. Nah, kayak di Klagen itu kan kita punya lapangan kampung. Ya. Kalau saya mau berangkat sekolah waktu SMA itu berangkat sekolah latihan sebelum berangkat sekolah latihan. Terus kadang-kadang pulang sekolah itu juga latihan, kita lari. Sekarang jalannya sudah dari aspal, kan dulu kan banyak kebun tebu itu enak, nggak kelihatan dari jauh. Kalau sekarang lari kelihatan, lapo ya mulai. Ya kita sering dilatih privat sama Mas Wahyu itu. Kadang-kadang kita latihan sendiri, kadang-kadang berdua sama Nur Huda. Misalkan kenapa anak-anak Klagen itu terkenal shootingannya keras-keras? Ya latihan Mas. Kita sore gitu sebelum anak-anak lain datang, kita latihan sama Nur Huda itu, latihan shooting, latihan 1 lawan 1 kadang-kadang. Hanya berdua ini? Iya. Baru nanti teman-teman yang lain datang baru kita. Ini kan kenceng banget dan long pass-nya juga akurat kan? Ya di samping syuting kita juga latihan long passing, kayak utara selatan kita latihan akurasi. Kalau lapangan Klagen ini gawangnya kecil. Iya, Etan Kulon. Iya, Etan Kulon. Makanya kita latihannya utara selatan itu. Long passing. Ya. Dan jadi ya memang otomatis hal apapun kalau kita lakukan secara berulang-ulang berarti nanti otomatis cari titik pacul. Oh iya, otomatis ini titik pacul. Jadi itu setiap hari Jackson ya? Ya hampir setiap hari. Jadi kalau pas siang gitu pulang sekolah latihan delik-delik diwe neng. Iya, padahal dulu secara standar gizi ya nggak kayak sekarang. Oh iya. Wong kita kalau mau istilah ibaratnya kalau kita mau makan enak, makan ayam atau daging kan nunggu itu Mas, nunggu kenduri itu. Ya, berkatan istilahnya.
kebetulan kan di samping rumah saya ada punden itu. Oh, ya karena orang sering selamat orang kampung. Wah sih, ono ayam panggang guys, melo ae. Jadi berlatih sendiri. Yang juga pernah saya dengar sama dari Mas Wahyu itu, Uston dan kawan-kawan ini dilatih di ini tol. Ya, tanjakan tol Anggaswangi. Iya, Anggaswangi. Itu juga yes. Kadang-kadang gitu ya, kadang-kadang mungkin 1 minggu berapa kali itu kita ke tol. Dari rumah kita nggak naik sepeda mas, suruh lari. Kadang-kadang lari, kadang-kadang naik sepeda juga gitu. Jadi jogging ke tol, terus kita latihan sprint di situ. Balapan sama motor, ada motor disuruh. Enaknya kalau minta minum dekat, karena saya punya saudara di dekat tol gitu, Pak Diatir. Gitu. Jadi ini ya, sebelum masuk Persebaya. Oh, ceritanya panjang, nggak semudah itu. Nggak semudah itu kan, bahwa usahanya luar biasa, melawan retak itu kan, masih kecil sudah retak engkel, proses latihannya seperti itu. Dan ketika masuk Persebaya ini kan 96-97 contohnya. Ya. Itu sepulang dari Bareti ya. Pulang dari Bareti. Meskipun label Bareti waktu itu yang saya dengar kan seleksi panjang kan, 3 bulan. Saya itu waktu pulang dari Bareti kan vakum lama. Ini saya cerita dulu ya. Sebelum saya ke Persebaya, saya itu sempat seleksi PON. Dan yang diambil itu cuma 1. Kuotanya cuma 1, tinggal 1. Yang seleksi 2, saya sama Nurul Huda. Pondok, latani bareng, sak kampung. Ada 2 pemain diseleksi, saya sama Nurul Huda, yang diambil 1. Akhirnya yang kepilih Nurul Huda. Tapi habis itu kan dia juara itu, 96 iya, juara. 96 juara. Tapi saya tidak patah semangat, saya tetap berlatih untuk persiapan seleksi di Persebaya. Gitu dari meskipun label Bareti nggak gampang mas, nggak kayak sekarang misalnya dilihat 1 minggu 2 minggu sudah tanda. Saya 3 bulan itu dari klub internal itu mungkin berapa, ada hampir 200 pemain ya, dijutkan terus ikut turnamen kemana, dulu kalau nggak salah ke Pati, ke Semarang, ke lain daerah, baru 3 bulan disodori. Itu pun istilahnya ya magang gitu loh, istilahnya magang, nggak langsung jadi pemain ya. Itu kan bareng ya sama Kirom ya, Abdul Kirom ya. Ya Kirom, Jatmiko ya itu. Kirom, Jatmiko. Magang 3 bulan ya, ngerasakan lek magang dikongkon-kongkoni gitu. Ya pasti itu normal, bagian dari proses latihan mental. Meskipun padahal labelnya Bareti ya. Bareti itu belum, masih junior. Oh iya. Apapun kalau misalkan bawa juara atau apa, kalau masih levelnya junior masih belum. Dan akhirnya mendapatkan debut pertama kalau nggak salah lawan Persijatim November 96. Iya. Itu lama mas kita. Prosesnya lama ya, untuk nunggu lah. Waktu akhirnya dimainkan itu Cak Uston. Ya apa ngrasane iki? Waduh. Rasane wis apa keder kabeh mas, awalnya delok penonton segitu. Tapi kan umur sih orangnya juga jeli, cerdik, pinter. Jadi kayak pemain muda itu dikasih kesempatan misalkan 10 menit, 15 menit, atau tim sudah unggul 3-0, 3-1 baru kita main. Memang salah satu cara untuk mendidik pemain muda itu. Tapi kita juga harus siap. Artinya siap, oke lah si A dapat kesempatan atau pemain muda dapat kesempatan. Tapi kalau dia tidak bisa memanfaatkan sebaik-baiknya, lewat selesai. Karena yang ngantri juga banyak, pemain muda yang banyak gitu. Itu. Dan kesempatan di November 96. Ya. Gol perdananya bersama Persebaya ketemunya Juni 97 kalau nggak salah. Hebat zaman. Saya sudah lupa. Dan tidak sekedar gol perdana itu. Setelah gol di pertandingan kan nggak salah lawan Persikap Bandung. Iya. Itu tidak hanya cetak 1 gol, tapi langsung 3 gol. Hat-trick. Sing iso nglakoni mek Uston awal itu ini. Dan ketika ngerasakan itu bisa menemukan akhirnya dapat kesempatan main, terus akhirnya menemukan bisa cetak gol itu ya. Yang
berkecamuk di dada ya apa ya? Salah satu pemain muda bisa cepat naik atau bisa dia eksis itu di samping main bagus, dia itu bisa cetak gol. Contoh di liga sekarang ini banyak pemain muda ya, dia bagus, kasih umpan, kasih crossing, passingnya, tapi satu aja dia dapat peluang 1-2 kali, aku bilang nggak bisa cetak gol, masih tetap belum close. Contoh di Persebaya, Marcelino, dia memang kan bagus, dan ditambah juga dia bisa cetak gol, kepercayaan dirinya tambah naik gitu. Dan ketika setelah itu langsung tambah naik. Jadi secara mentalnya kuat lah istilahnya gitu. Tapi untuk saya ke sana itu nggak mudah, saya juga dibully dulu itu. Pernah satu stadion bully saya, Pak. Pernah saya. Ustaz ganti itu pernah. Tapi ya itu tadi dari awal saya akan jadikan motivasi ini. Saya nggak gampang lembek, gampang menyerah. Memang dari kecil hidupnya sudah keras lah. Kan seperti itu. Karena memang niatnya main bola itu bukan sekedar bermain sepak bola. Ya istilahnya gini, kalau kita mau daki gunung lah, kita kalau mau puncak kan jalannya terjal, nggak ada jalan landai itu. Jalan landai ya di lapangan ini landai. Kalau mau puncak gunung kan harus jalannya pasti terjal. Ada kita kadang-kadang merangkak, kadang-kadang berjalan kan seperti itu. Berarti nggak salah latihan nih Mas Wahyu Jukun munggah. Oh iya. Cukup disor munggah, nyurung, ronjot ini. Perjalanan akhirnya bersama Persebaya usia 19 tahun jadi juara. Lalu dia sempat pergi ya, sempat jadi kontroversi ketika pindah ke PSM Makassar. Akhirnya meskipun nggak jadi jadi 2001 kan? 2001 nggak jadi. Dan itu cerita di baliknya lucu, Mas. Ketika saya memutuskan untuk ke PSM kan, terus balik lagi, saya sempat lama nggak main itu juga. Nah, ceritanya itu gini, waktu kita lawan PKT Bontang di Tambak Sari, sampai babak pertama itu 0-0. Saya kan masih di bangku cadangan, kan Pak Wali nonton Cak Narto gitu ya. Yeah. Terkenal gila bola. Loh, Ustaz apa gak main ini? Main Ustaz, lawan pemanasan gitu. Misalnya gitu. Akhirnya pelatihnya waktu itu Om Rudi Galcis. Saya pemanasan, main. Alhamdulillah saya cetak gol satu-satunya. Jadi kita menang 1-0 lawan PKT. Golnya Ustaz Nawawi. Ya itu mah gol nemu. Kamu itu sudah hilang. Jadi main terus ya? Iya udah normal. Terus hubungan saya dengan pengurus yang awalnya kurang cair, biasa. Yes. Kuncinya ya tunjukkan orang lapangan, bisa boleh. Kita sebagai pemain bola kan itu aja. Dan sempat pergi lagi kan ke Pekanbaru, tapi balik lagi langsung juara istimewa. Juara bersama Persebaya. Karena ada datang di waktu yang tepat di saat yang pas juga, temennya bagus-bagus, terus waktu itu membentuk tim untuk juara juga targetnya gitu. Nawawi itu tadi liku-likunya begitu, enggak tiba-tiba disebut Super Uston dan jadi top skornya Persebaya. Siapa yang paling nggak tanya siapa yang pertama juluki saya Super? Iya, siapa ya? Itu pelatih dari Jerman, Bernhard Schupp. Waktu di tim nasional. Iya. Kan dulu ada majalah Go itu. Iya. Super Uston. Saya juga bingung. Kalau Super saya nggak main di Indonesia, saya main di luar negeri kan gitu. Nah, itu titiknya nggak mudah kawan-kawan. Apalagi Cak Uston ini karir awal di tim nasional juga nggak enak sebenarnya. Iya. Karir awal di tim nasional, pemain muda, nendang penalti terakhir, SEA Games nggak masuk. Itu beban yang luar biasa, kayak iso turu rong dino. Nah, itu perjalanannya. Nah, Cak Uston, ini kan yang hebat dari sosok Uston Nawawi kita, yaitu tadi perjalanan menuju sampai Uston dijuluki Super Uston, jadi top skornya Persebaya, juara bersama Persebaya. Perjalanan hebatnya seperti itu. Dan next setelah nggak jadi pemain itu perjalanan menurut saya juga hebat perjalanan. Nah, Uston Nawawi itu yang punya separuh Sukodono. Jadi berpikir karena jadi usia menjadi pemain sepak bola nggak panjang, usia produktifnya nggak panjang, dan Cak Uston menyiapkan itu dengan uang itu nggak dihabiskan dengan serta merta dihabiskan, tapi
ada investasi di situ. Apa ya yang melatar belakangi, yang menggugah Cak Uston berpikir seperti itu? Yang pertama, kita kan sebagai pemain bola nggak lama. Usia seorang pemain bola mungkin 10 paling lama 20 tahun lah. Cuman kalau kita nggak pinter-pinter untuk memanage atau menabung, ya nanti kita di hari tuanya susah. Karena itu sudah banyak contohnya, Mas. Yang dulu pemainnya bagus, gajinya besar, tapi setelah pensiun kehidupannya susah. Karena seorang pemain bola itu bisa dikatakan dia sukses kalau dia dalam kehidupannya istilahnya sejahtera setelah main bola. Kalau dia waktu main bola dia punya banyak uang, bisa kemana aja, itu sudah biasa. Tapi begitu dia nggak main bola, itu loh yang dilihat, itu baru bisa dikatakan sukses secara kehidupan loh ya, bukan secara karir. Ya gitu. Nah ini bisa jadi contoh karena Cak Uston ini investasi banyak nih, tuku sawah, properti gitu. Enggak juga. Tabungannya di sini. Itu kata orang aja. Oh, iya. Karena yang saya tahu juga Cak Uston memilih berinvestasi daripada main targam. Kalau jeda, karena resiko targam besar ya. Iya. Kalau investasi ya ada resiko juga, tapi itu bisa jadi tabungan. Iya. Ada pesan nggak buat pemain-pemain soal itu, Cak Uston? Pemain-pemain yang sekarang masih berjaya berpikir soal itu? Ya, sekarang apalagi untuk pemain bola sekarang, menurut saya kesejahteraannya sangat luar biasa. Dilihat dari salary yang mereka dapat, bisa puluhan, ratusan, bahkan miliaran, Mas. Dan itu kalau dia memikirkan jangka panjangnya, ya, dan itu harus. Tapi sekarang saya melihat sudah seperti itu kok, pemain mereka sudah sadar, dan untuk persiapan mereka di hari tuanya. Ya, pesan saya, selagi kalian bisa mendapatkan uang besar, uang dalam jumlah banyak, gunakan yang sebaik-baiknya, pikirkan masa depanmu setelah tidak main bola. Karena kadang-kadang kalau aku tak main bola, maru tadi pegawai. Sebenarnya kayak tanda petik saya kurang setuju. Karena kalau seorang pemain sepak bola profesional bisa memanage keuangannya, setelah pensiun pun bisa menikmati kok. Misalkan satu musim dapat 500 sampai berapa miliar, kan tinggal ngitung aja, Mas. Kan gitu. Untuk dana pensiunnya kan pasti lebih-lebih lah. Iya. Ngalang-ngalai pegawai-pegawai. Iya. Ya itu tadi, kalau profesi apapun kalau dilakukan dengan baik, tekad yang kuat, semangat, terus di-manage secara benar, pasti nggak ada masalah profesi apapun. Apalagi untuk olahragawan, kan katanya kadang-kadang tadi pemain bola atau apalah olahraga, semuanya kan kembali kepada kita sendiri kan. Nah, ini kawan-kawan obrolan bareng Uston Nawawi. Rasanya kalau pemain-pemain muda ini banyak sekali pelajaran penting, motivasi tentang menjalani yang mau jadi pemain bola, apa yang harus dilakukan, itu tadi banyak diutarakan Cak Uston. Lalu yang sudah jadi pemain bola, apa yang harus diminit, dan juga apa yang harus dipikirkan untuk ke depan. Mungkin itu dulu kawan-kawan obrolan kali ini. Nanti kita bertemu dalam obrolan-obrolan yang lainnya bersama pemain, pelatih, mantan pemain, pokoknya bersama para pegiat sepak bola. Intinya kalau mau nonton, mau menikmati obrolan sepak bola, di sini saja di Oma Papalan. Top, baru top. Siap. Terima kasih Cak Uston. Selamat sore kawan-kawan.